Malam ini, sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal. Tidak semua rezeki datang dari jalan yang terang, ada sebagian yang tumbuh dari kegelapan, disiram janji, dan dipanen dengan nyawa. Apa yang akan Anda dengar bukan sekadar kisah, melainkan peringatan tentang keserakahan. Manusia yang berani membuat perjanjian dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Di sebuah kampung kecil yang tampak biasa, dua usaha sederhana angkringan dan rongsokan berubah menjadi medan perang gaib. Bisnis yang awalnya mencari nafkah, perlahan menjadi tumbal. Dan ketika birahi makhluk halus bertemu ambisi manusia, tidak ada lagi batas antara hidup dan kematian. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena cerita ini bukan hanya tentang hantu, melainkan tentang harga yang harus dibayar saat manusia memilih jalan gelap demi kekayaan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Malam di ujung kampung selalu jatuh dengan cara yang sama. Sunyi, lembab dan penuh bisik yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Namun sejak angkringan Pak Yanto berdiri di perempatan dekat sungai kecil itu, malam tak lagi sehidup. Asap dari arang, bau kopi hitam dan suara tawa orang-orang membuat tempat itu hidup hingga lewat tengah malam. Terlalu hidup, bahkan untuk ukuran kampung kecil yang biasanya sudah terlelap selepas isya. Pak Yanto bukan orang kaya. Siak, ia hanya perantau gagal yang pulang dengan tangan kosong, lalu membuka angkringan bermodal gerobak tua dan niat keras. Anehnya, dalam hitungan bulan, usahanya melesat jauh meninggalkan angkringan lain. Setiap malam bangku selalu penuh, nasi kucing tak pernah bersisa. Uang mengalir seakan tak mengenal kata berhenti. Orang-orang menyebutnya rezeki, Sebejit menyebutnya keberuntungan. Tapi bisik-bisik lain mulai tumbuh, pelan namun tajam. Angkringan itu aneh, kata beberapa warga. Kalau lewat situ tengah malam, suka terasa dingin menusuk. Pak Yanto sendiri jarang bicara. Wajahnya ramah, tapi matanya sering terlihat kosong, seperti orang kurang tidur. Ia selalu menutup angkringan paling akhir. Saat kampung benar-benar sunyi, hanya dia yang masih duduk sendiri, menatap gelap dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Ada kebiasaan lain yang membuat orang bergidik. Setiap malam Jumat, Pak Yanto selalu menyisihkan satu porsi nasi, telur rebus, dan segelas air bening. Bukan untuk pelanggan, bukan pula untuk dibawa pulang. Sesajen kecil itu diletakkan di sudut angkringan, seolah diperuntukkan bagi seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, seorang pemuda mabuk berani bersuara. Ia tertawa keras sambil menunjuk Pak Yanto. Bos angkringan kaya raya tapi cock-shearing. Ngomong sendiri, katanya. Orang-orang tertawa, tapi tawa itu cepat mati saat angin dingin mendadak menyapu, membuat lampu redup bergoyang pelan. Pak Yanto menunduk, bibirnya bergerak, seperti membalas ucapan yang tak pernah diucapkan siapapun di sana. Sejak itu, kejadian-kejadian ganjil makin sering terjadi. Pelanggan mengaku merasa seperti ada yang duduk di bangku kosong di sebelah mereka. Ada yang mencium bau melati bercampur amis. Ada pula yang bersumpah melihat rambut panjang tergerai di belakang Pak Yanto. Padahal saat ditolehkan, tak ada siapa-siapa. Namun semua kejanggalan itu kalah oleh satu hal. Angkringan itu terlalu menguntungkan untuk dihindari. Orang tetap datang. Malam demi malam, Pak Yanto menghitung uang dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena senang, melainkan karena takut. Di Tempot Lane, Pak Jarwo memperhatikan semua itu dengan mata menyala iri. Ia bos rongsok yang dulu disegani. Truk-truknya pernah hilir mudik membawa besi tua, botol, dan kardus. Tapi kini, lapaknya sepi. Anak buahnya mulai pergi. Hutang menumpuk. Setiap kali melewati angkringan Pak Yanto, dadanya seperti disayat. Tidak masuk akal, gumam Pak Jarwo, orang jualan nasi kucing bisa mengalahkan usaha rongsok bertahun-tahun. Ia mulai memperhatikan detail yang luput dari orang lain. Jam buka yang tak wajar, tatapan kosong Pak Yanto, dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, tawa perempuan lirih yang kadang terdengar dari arah angkringan saat malam benar-benar sepi. Pak Jarwo yakin ini bukan sekadar usaha. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap. Sementara itu, Pak Yanto mulai merasakan akibat dari perjanjian yang pernah ia buat. Setiap kali tertidur, mimpinya selalu sama. Seorang perempuan berbaju putih berdiri di ujung ranjang, tersenyum dengan mata hitam pekat. Tubuh Pak Yanto tak bisa bergerak, nafasnya berat, dan suara itu selalu berbisik dengan nada manja yang mematikan. Kau janji. Ia terbangun dengan keringat dingin. Sementara dari luar rumah, terdengar suara angin menyapu dedaunan, seolah ada sesuatu yang tertawa puas. Angkringan itu memang tak pernah sepi, tapi di balik ramainya pelanggan dan tumpukan uang, ada harga yang mulai menagih pelan-pelan. Dan tanpa disadari siapapun, malam di kampung itu baru saja membuka pintu menuju teror yang lebih besar. Pagi datang dengan malas di lapak rongsok milik Pak Jarwo.
Matahari sudah naik setinggi galah, tapi halaman luas yang dulu riuh kini lengang. Timbangan besar berkarat berdiri bisu. Tumpukan besi tua yang biasanya menggunung kini tinggal sisa-sisa takbir. Tak ada suara truk, tak ada teriakan anak buah. Hanya bunyi burung gagak yang bertengger di atap seng, seolah mengejek nasib tuannya. Pak Jarwo duduk di kursi kayu reot, menyalakan rokok kretek untuk yang kesekian kalinya. Asap menggepul, tapi tak mampu menenangkan pikirannya. Hutang di mana-mana, setoran macet. Dua anak buahnya tak masuk sejak 3 hari lalu, kabarnya pindah kerja ke kota. Bangsat, gumamnya pelan. Dulu, nama Pak Jarwo disegani. Ia bos rongsok terbesar di wilayah itu. Semua pengepul kecil setor ke lapaknya. Uang berputar deras. Tapi sejak setahun terakhir, semua berubah. Barang makin sulit. Harga jatuh, dan entah kenapa, keberuntungannya seperti dicabut paksa. Yang paling menyakitkan, angkringan Pak Yanto. Setiap sore, saat Pak Jarwo pulang melewati perempatan, ia melihat kerumunan orang di sana. Tawa, obrolan, uang berpindah tangan. Gerobak kecil itu tampak seperti menantangnya secara terang-terangan. Setiap kali melihat Pak Yanto tersenyum sambil melayani pembeli, dada Pak Jarwo terasa panas. Pasti ada main, katanya suatu sore pada dirinya sendiri. Malam itu, Pak Jarwo sengaja berhenti di angkringan. Ia duduk, memesan kopi, pura-pura santai. Dari dekat, ia melihat wajah Pak Yanto, pucat, matanya cekung. Senyumnya sering kaku, seperti dipaksakan. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat angkringan makin sepi, Pak Jarwo menangkap hal aneh. Pak Yanto tiba-tiba berhenti bicara, menoleh ke bangku kosong di sudut. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbincang. Tak ada siapa-siapa di sana. Darah Pak Jarwo berdesir. Ia meneguk kopi sampai habis, lalu bangkit tanpa pamit. Di sepanjang jalan pulang, perutnya terasa melilit, bukan karena kopi, tapi karena satu keyakinan yang mulai tumbuh kuat. Kesuksesan Pak Yanto bukan milik dunia manusia sepenuhnya. Sejak malam itu, Pak Jarwo mulai mencari tahu. Met orang-orang tua di kampung, bertanya dengan dalih bercanda. Ia nongkrong di pos ronda, menyimak cerita-cerita lama tentang pesugihan, tentang orang-orang yang kaya mendadak lalu hancur tanpa sisa. Nama Pak Yanto mulai sering disebut dengan suara berbisik. Dulu dia pernah hilang 3 malam, kata seorang warga tua. Katanya ke hutan dekat sungai, sahut yang lain. Hutan itu ada penunggunya, tambah seseorang dengan wajah serius. Pak Jarwo pulang dengan kepala penuh. Malam itu ia tak bisa tidur. Saat terlelap sebentar, ia bermimpi aneh. Ia melihat angkringan Pak Yanto terbakar api hitam. Dari dalam asap, terdengar suara perempuan tertawa nyaring, menusuk telinga. Pak Jarwo terbangun sambil terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Sejak mimpi itu, hidupnya makin berantakan. Timbangan rongsok tiba-tiba rusak sendiri. Truk tua mogok tanpa sebab. Bahkan uang yang ia simpan di lemari besi mendadak berkurang, padahal tak ada yang masuk rumahnya. Ini bukan kebetulan, katanya sambil mengepalkan tangan. Rasa iri berubah menjadi dendam. Dalam benaknya, Pak Yanto bukan hanya saingan, tapi penyebab kehancurannya. Dan jika Pak Yanto bisa memanggil sesuatu dari dunia gelap, maka ia pun merasa berhak melakukan hal yang sama. Dengan langkah nekat, Pak Jarwo mulai menanyakan satu nama yang dulu selalu ia hindari, dukun. Dukun aliran hitam yang konon bisa membuka pintu rezeki dengan cara apapun, asal berani membayar harganya. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, Pak Jarwo keluar rumah sendirian. Ia menuju desa sebelah, tempat orang-orang menyebut ada seseorang yang tak lagi berurusan dengan manusia, melainkan dengan makhluk yang lapar dan tak pernah puas. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu adalah awal dari kehancuran yang lebih dalam, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh kampung. Perjalanan Pak Jarwo ke desa sebelah memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan sempit, kanan kiri hanya kebun dan pepohonan liar. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasana. Bahkan suara jangkrik pun terasa enggan menemani. Rumah yang ia tuju berada di ujung dusun, nyaris terpisah dari pemukiman warga, berdiri miring dengan dinding kayu hitam dimakan usia. Di sanalah orang-orang menyebut nama itu dengan nada setengah takut. Mbah Suroh. Pak Jarwo berdiri ragu di depan pintu. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut semata, melainkan karena harapan untuk membalikan nasibnya yang hancur. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka sendiri, mengeluarkan bau dupa dan tanah basah. Masuk. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan untuk bicara manusia. Di dalam, Mbah Suroh duduk bersila, matanya putih keruh,
tapi seolah bisa menembus isi kepala Pak Jarwo tanpa banyak basa-basi. Pak Jarwo mengutarakan maksudnya tentang usahanya yang runtuh, tentang angkringan Pak Yanto yang terus berjaya, tentang kecurigaannya pada pesugihan. Mbah Suro tertawa pendek. Kau terlambat menyadari, dia sudah lebih dulu memberi diri. Pak Jarwo menelan ludah. Memberi diri? Pada apa? Mbah Suro menunduk, menaburkan bunga layu ke lantai. Kuntilanak birahi, penunggu sungai tua, makhluk yang haus sentuhan dan janji. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Mbah Suro menjelaskan, pelan namun jelas. Kuntilanak itu bukan arwah biasa. Ia sudah ada sejak sungai itu masih dipakai mandi para perawan desa. Ia menempel pada pohon besar, memikat laki-laki yang putus asa, memberi kekayaan sebagai imbalan atas tubuh, waktu dan kesetiaan. Pak Jarwo pulang dengan pikiran kacau. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Kuntilanak birahi. Malam itu, jauh di Tempot Lane, Pak Yanto terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Seperti malam-malam sebelumnya, perempuan itu muncul. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong, hitam tanpa dasar. Ia duduk di tepi ranjang Pak Yanto, menunduk, tersenyum perlahan. Kau mulai lupa padaku, bisiknya. Pak Yanto gemetar. Aku tidak lupa. Jari-jari dingin menyentuh dadanya. Bau melati bercampur anyir memenuhi ruangan. Kuntilanak itu mendekat, terlalu dekat, membuat Pak Yanto merasa seluruh nyawanya disedot pelan-pelan. Kau menikmati hasilku, uangmu, ramainya angkringanmu. Suaranya manja, tapi di baliknya ada ancaman. Aku juga ingin dinikmati. Pagi harinya, Pak Yanto bangun dengan tubuh lemas. Bekas cakaran halus tampak di dadanya. Ia menutupinya lolo bareng Cat. Membuka angkringan seperti biasa. Namun hari itu berbeda. Pelanggan datang dengan wajah murung. Ada yang muntah tanpa sebab. Ada yang mengeluh pusing setelah makan. Menjelang malam, angkringan kembali ramai. Tapi di antara keramaian itu, Pak Yanto melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir roboh. Di bangku sudut, duduk seorang perempuan, berbaju putih, rambutnya menutupi wajah. Tak ada satupun pelanggan yang menegurnya. Hanya Pak Yanto yang bisa melihat. Ia tahu, perjanjian itu mulai berubah. Kuntilanak tak lagi puas bersembunyi. Ia ingin diakui, ingin hadir, ingin mengambil lebih banyak. Di saat yang sama, Pak Jarwo mempersiapkan dirinya. Di rumah, ia menyiapkan sesajen sesuai petunjuk Mbah Suro. Darah ayam, kain merah, uang receh berlumur tanah kuburan. Ia belum tahu pesugihan apa yang akan ia terima. Tapi satu hal pasti, ia tak akan membiarkan Pak Yanto menang sendirian. Jalan gelap mulai terbuka. Dua manusia yang suma-suma putus asa, dan satu kuntilanak yang birahinya perlahan berubah menjadi murka. Tanpa disadari keduanya, kampung itu sudah ditandai, bukan lagi sebagai tempat tinggal manusia, melainkan ladang perburuan makhluk yang tak pernah kenyang. Sejak malam itu, hidup Pak Yanto tak lagi berjalan lurus. Angkringan memang masih ramai, uang tetap mengalir, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Seperti senyum yang dipaksa melekat di wajahnya, sementara jiwanya perlahan digerogoti dari dalam. Setiap membuka angkringan, Pak Yanto selalu merasa ada mata yang mengawasinya. Bukan dari arah pelanggan, melainkan dari sudut-sudut gelap yang tak pernah benar-benar tersentuh cahaya lampu. Kadang ia mendengar langkah pelan di belakangnya, napas lembut yang menyentuh tengkuk, lalu suara tawa lirih yang hanya berhenti ketika ia menoleh. Tubuhnya makin sering sakit, kepalanya berat, dadanya sesak, dan malam hari ia nyaris tak pernah tidur nyenyak. Jika tertidur, mimpi buruk langsung menjemput. Kuntilanak itu datang bukan lagi sekadar menuntut janji, tapi seolah menandai dirinya sebagai milik sepenuhnya. Dalam mimpi, perempuan itu memeluknya terlalu erat, hingga Pak Yanto merasa tulang-tulangnya remuk dan napasnya dirampas. Di dunia nyata dampaknya mulai dirasakan orang lain. Seorang pelanggan setia tiba-tiba jatuh pingsan setelah meneguk kopi. Mulutnya komet-kamit mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti. Suaranya berubah melengking seperti suara perempuan menangis. Butuh beberapa orang untuk menenangkannya. Setelah sadar, ia menangis ketakutan dan bersumpah tak akan pernah kembali ke angkringan itu. Kejadian lain menyusul. Nasi yang dimakan terasa pahit. Air putih berbau anyir. Lampu sering mati sendiri tepat tengah malam, lalu menyala kembali tanpa ada yang menyentuh saklar. Dan setiap malam Jumat, sesajen yang disiapkan Pak Yanto selalu habis, bukan dimakan binatang, tapi seperti lenyap begitu saja. Warga mulai resah. Bisik-bisik yang dulu hanya beredar pelan kini berubah menjadi peringatan terbuka. Ada yang menyarankan Pak Yanto menutup angkringan sementara. Ada pula yang menyuruhnya minta doa ke orang pintar. Tapi setiap kali niat itu muncul,
Pak Yanto selalu merasa dadanya ditindih sesuatu yang berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang melarangnya. Di sisi lain kampung, Pak Jarwo mulai menjalani proses yang tak kalah gelap. Ia kembali menemui Mbah Suro, kali ini dengan tekad penuh. Dukun tua itu menyambutnya dengan tatapan tajam, lalu menggelar ritual yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau darah dan dupa bercampur menjadi satu, membuat kepala Pak Jarwo pening. "Kau ingin melawan pesugihan birahi," kata Mbah Suro pelan. "Maka kau harus punya penopang yang lebih rakus." Pak Jarwo tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk. Di dalam dirinya, rasa takut sudah kalah oleh ambisi dan dendam. Ia menandatangani janji tanpa benar-benar memahami isinya, menyerahkan sesuatu yang bahkan belum ia sadari nilainya. Sejak itu, perubahan mulai terjadi. Lapak rongsoknya kembali ramai. Barang datang tanpa henti. Uang mengalir lebih cepat dari sebel. Tapi bersamaan dengan itu, malam-malam Pak Jarwo dipenuhi suara-suara aneh. Ada ketukan dari dalam gudang kosong. Ada bayangan tinggi yang berdiri di antara tumpukan besi tua. Pak Jarwo tersenyum puas. Dalam benaknya, ia merasa sudah setara, bahkan mungkin lebih kuat dari Pak Yanto. Yang tak ia ketahui, dua kekuatan gelap kini berdiri berhadapan. Dan seperti dua binatang lapar yang mencium darah, mereka mulai saling menyadari keberadaan satu sama lain. Malam itu, Pak Yanto duduk sendiri di angkringan setelah semua pelanggan pulang. Di bangku sudut, perempuan berbaju putih kembali muncul. Kali ini wajahnya tak sepenuhnya tertutup rambut. Senyumnya lebar, tapi di baliknya tersimpan amarah yang dingin. "Ada yang berani mengambil milikku," bisiknya. Pak Yanto gemetar. "Abia, maksudmu?" Kuntilanak itu mendekat, suaranya berubah rendah dan berat. Perang ini baru dimulai. Angin dingin berembus kencang, membuat angkringan berderit seperti makhluk hidup yang kesakitan. Di kejauhan, dari arah lapak rongsok, terdengar suara logam saling beradu, seolah menjawab tantangan yang tak pernah diucapkan dengan kata-kata manusia. Dan malam itu, kampung kecil tersebut resmi menjadi arena pertarungan dua pesugihan, dengan manusia sebagai tumbalnya. Sejak lapak rongsoknya kembali hidup, Pak Jarwo merasa dunia memberinya napas kedua. Truk-truk tua kembali berdatangan. Besi, kabel, dan mesin rusak menumpuk seperti gunung kecil. Uang berpindah tangan cepat, terlalu cepat seolah ada sesuatu yang mendorong semuanya agar terjadi tanpa hambatan. Namun di balik itu, ada harga yang mulai menagih. Setiap malam setelah pintu gudang ditutup, Pak Jarwo mendengar suara besi diseret dari dalam. Padahal ia yakin gudang sudah kosong. Saat dicek, tak ada apa-apa. Tapi bau karat bercampur amis darah selalu tertinggal, menempel di hidung dan tak mau hilang sampai pagi. Tidurnya tak pernah nyenyak. Dalam mimpinya, ia berada di tengah tumpukan rongsok yang menjulang tinggi. Dari celah-celah besi, muncul tengen-tengen hitam, panjang dan dingin, meraih tubuhnya. Suara tertawa berat menggema. Bukan suara perempuan, melainkan suara yang seperti datang dari perut bumi. "Kau minta kaya, kami minta makan." Pak Jarwo terbangun dengan jantung hampir copot. Di dadanya, ada bekas lebam hitam seperti bekas genggaman jari besar. Ia mencoba menghibur diri. Semua pesugihan memang punya harga. Ia siap, selama usahanya kembali berjaya. Semua rasa sakit itu terasa sepadan. Di sisi lain, Pak Yanto makin terdesak. Kuntilanak itu tak lagi hanya datang saat tidur. Di balik gerobak angkringan, di sela asap arang, atau berdiri di ujung jalan menunggu Pak Yanto menutup dagangan. Wajahnya makin sering berubah, kadang cantik, kadang rusak, dengan mata melotot dan mulut tersenyum terlalu lebar. "Aku lapar," katanya suatu malam. Pak Yanto menunduk ketakutan. "Apalagi yang kau minta? Bukankah sesajian selalu ada?" Kuntilanak itu tertawa pelan. "Bukan itu." Sejak malam tersebut, gangguan di angkringan berubah menjadi teror. Seorang pelanggan mendadak muntah darah. Yang lain berteriak histeris karena merasa rambutnya ditarik dari belakang. Ada pula yang bersumpah melihat perempuan berbaju putih duduk, memangku di pangkuan Pak Yanto. Meski orang lain hanya melihat Pak Yanto duduk sendirian, warga mulai menjauh. Angkringan yang dulu penuh, kini mulai menyisakan bangku kosong. Dan setiap bangku kosong itu, Pak Yanto merasa seperti ada sesuatu yang duduk, menatapnya tanpa berkedip. Sementara itu, Pak Jarwo semakin berani. Ia melewati angkringan Pak Yanto dengan senyum mengejek. Dalam hatinya, ia tahu, kini mereka berada di jalan yang sama, jalan gelap. Jalan yang hanya bisa dimenangkan oleh satu pihak. Suatu malam, tanpa disengaja, Pak Jarwo dan Pak Yanto berpapasan di jalan sempit dekat sungai. Tak ada kata yang terucap, tapi saat mata mereka bertemu, udara mendadak terasa dingin. Lampu jalan berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Pak Yanto mencium bau melati yang menyengat. Di sisi lain,
Pak Jarwo mencium bau karat dan tanah kuburan. Dua bau berbeda, dua kekuatan berbeda, saling beradu tanpa wujud. Dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan tertawa, disusul dentingan besi saling beradu. Pak Yanto dan Pak Jarwo semasima merinding. Mereka sadar, tanpa perlu bicara, bahwa perang tak lagi bisa dihindari. Malam itu, Pak Jarwo kembali menemui Mbah Suro. Dukun tua itu menggeleng pelan. "Kalian sudah terlalu dalam," katanya. Yang satu mengikat birahi, yang satu memelihara kelaparan. Jika dibiarkan, bukan hanya kalian yang habis. Pak Jarwo tak peduli siapa yang menang. Mbah Suro menatapnya lama. Yang lebih banyak memberi tumbal. Kata-kata itu melekat di kepala Pak Jarwo seperti paku. Dalam diam, ia mulai menghitung. Bukan lagi uang, bukan lagi barang rongsok, melainkan nyawa. Dan di malam yang sama, kuntilanak mendekap Pak Yanto dari belakang. Bisikannya menusuk telinga. "Jika kau kalah, kau tahu apa yang harus kau serahkan." Pak Yanto menangis tanpa suara. Sementara di luar, angin berputar kencang. Siken kampung itu sedang menahan napas, menunggu korban pertama dari benturan dua keserakahan. Perubahan di kampung itu kini tak lagi bisa disembunyikan. Malam-malam menjadi lebih panjang, lebih berat, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Warga mulai menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar selepas maghrib. Bahkan suara azan pun terasa asing, menggema seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Benturan itu dimulai tanpa aba-aba. Suatu malam, gudang rongsok Pak Jarwo terbakar. Api menyala tiba-tiba. Biru kehitaman melahap tumpukan besi tanpa suara ledakan. Aneh, tak ada panas yang terasa dari kejauhan, tapi bau karat terbakar bercampur. Melati menyebar ke seluruh kampung. Warga yang mencoba mendekat justru jatuh lemas, seperti kehabisan tenaga. Pak Jarwo datang berlari, matanya merah. Di tengga api, ia melihat bayangan perempuan berdiri di atas tumpukan rongsok. Rambut panjangnya melambai tertiup angin yang tak ada. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu menghilang bersamaan dengan padamnya api. Tak sampai di situ. Malam berikutnya, angkringan Pak Yanto porak-poranda. Gerobak terguling sendiri. Arang menyala berhamburan, tapi tak membakar apapun. Bangku-bangku berpindah tempat seperti diseret tangan raksasa. Di tanah, muncul bekas tapak hitam besar, bukan tapak manusia. Pak Yanto terduduk gemetar. Kuntilanak itu berdiri di depannya. Wajahnya tak lagi menyerupai perempuan cantik. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, mulutnya tersenyum lebar hingga sobek. Dia menantang, katanya pelan, "Dan kau milikku. Jangan biarkan yang lain mengambil apa yang sudah kuberi." Sejak itu, gangguan berubah menjadi serangan. Anak buah Pak Jarwo satu persatu jatuh sakit. Ada yang mengigau menyebut nama perempuan. Ada yang menjerit ketakutan melihat besi bergerak sendiri. Salah satunya ditemukan tewas di dalam gudang. Tubuhnya terjepit tumpukan rongsok. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak wajar. Di sisi lain, pelanggan angkringan Pak Yanto mulai menghilang. Ada yang tak pernah pulang setelah nongkrong larut malam. Ada yang ditemukan linglung di pinggir sungai. Mulutnya penuh lumpur, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Warga panik. Sesepuh kampung akhirnya angkat bicara. Ia memanggil Pak Yanto dan Pak Jarwo secara terpisah, memperingatkan dengan suara bergetar. "Ini bukan lagi urusan rezeki," katanya. "Kalian membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Jika diteruskan, kampung ini akan diminta tumbalnya." Pak Yanto menangis. Untuk pertama kalinya, ia ingin berhenti. Ia ingin menyerah. Tapi setiap niat itu muncul. Tubuhnya langsung lemas, dadanya sesak, dan suara tawa kuntilanak menggema di kepalanya. Pak Jarwo berbeda. Ia justru semakin tenggelam. Setiap kematian membuatnya takut, tapi juga memberinya keyakinan bahwa pesugihannya bekerja. Setiap tetes darah, setiap jeritan, terasa seperti setoran yang menguatkan posisinya. Benturan itu mencapai puncaknya pada malam Selasa Kliwon. Langit menghitam tanpa awan, angin berputar liar. Dari arah sungai terdengar suara tangisan panjang, disusul dentingan besi saling beradu dari lapak rongsok. Suara-suara itu bertemu di tengah kampung, berkelindan seperti dua makhluk yang saling mengaum. Pak Yanto terjatuh berlutut di angkringannya yang hancur. Kuntilanak berdiri di belakangnya, tangannya mencengkeram bahu Pak Yanto dengan kuat. "Pilih," bisiknya. "Kau atau mereka." Di saat yang sama, di lapak rongsok, bayangan hitam tinggi menjulang, berdiri di depan Pak Jarwo. Suaranya berat, penuh lapar. "Kami ingin lebih dua manusia, dua perjanjian, dan satu kampung yang terjebak di antara keduanya." Malam itu, darah pertama benar-benar tumpah sebagai tumbal perang. Dan setelahnya, tak ada lagi jalan untuk kembali.
Pagi setelah Selasa Kliwon terasa berbeda. Matahari memang terbit seperti biasa, tapi cahayanya pucat, dingin, seolah enggan menyentuh tanah kampung itu. Warga bangun dengan perasaan tak enak. Dada terasa berat tanpa tahu sebabnya. Dan itu terbukti benar sebelum siang benar-benar datang. Anak buah Pak Jarwo ditemukan tewas. Tubuhnya tergeletak di dalam gudang rongsok, tertindih besi-besi tua yang seharusnya tersusun rapi. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah berceceran. Namun wajah itu membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak manusiawi. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak, tapi suaranya terputus sebelum sempat keluar. Warga yang melihat langsung muntah di tempat. Beberapa jatuh pingsan. Bau karat bercampur amis menyelimuti gudang, membuat siapapun yang masuk merasa pusing dan sesak. Pak Jarwo berdiri terpaku di depan jasad itu. Tubuhnya gemetar, tapi bukan hanya karena takut. Di dalam dadanya ada dua perasaan saling bertabrakan, ngeri dan kepuasan yang ia sendiri benci untuk mengakuinya. Ia tahu kematian itu bukan kecelakaan, itu setoran. Kami lapar. Suara berat itu kembali terdengar di kepalanya. Pak Jarwo menutup telinga, berteriak, tapi suara itu justru tertawa, menggema dari dalam dirinya sendiri. Di Tempot Lane, musibah tak kalah mengerikan menimpa Pak Yanto, seorang pelanggan angkringan yang dikenal pendiam tak pernah pulang ke rumah. Keluarganya mencari kemana-mana hingga sore hari, sampai akhirnya tubuh lelaki itu ditemukan di pinggir sungai, tersangkut akar pohon, matanya kosong, wajahnya pucat kebiruan, dan di lehernya ada bekas cekikan samar, seperti bekas jari perempuan yang terlalu kecil untuk manusia. Pak Yanto datang melihat dengan kaki lemas. Begitu melihat jasad itu, ia langsung jatuh terduduk. Kuntilanak berdiri di belakangnya, tak terlihat oleh siapapun selain dirinya. Kau lihat, bisiknya lembut. Aku menepati janjiku, angkringanmu tetap hidup. Pak Yanto menangis, menutup wajahnya. Berhenti, tolong berhenti. Namun jawaban yang ia dapat hanyalah tawa pelan yang membuat tulang belakangnya terasa dingin. Kematian demi kematian membuat warga panik. Kampung seperti diselimuti ketakutan kolektif. Orang-orang tak lagi keluar rumah malam hari. Pos ronda kosong, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Bahkan suara azan maghrib terdengar sendu, seolah ikut berduka. Sesepuh kampung kembali bicara, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Ini perang makhluk halus, katanya. Dan perang seperti ini tak pernah selesai tanpa korban besar. Ia mengatakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Salah satu dari dua orang itu harus berhenti. Bukan sekadar menutup usaha, bukan bertobat, tapi benar-benar memutus ikatan. Dengan cara apapun. Pak Yanto mendengar kabar itu dan tubuhnya semakin melemah. Setiap malam, kuntilanak itu semakin sering menampakkan wujud aslinya. Rambutnya kusut, wajahnya rusak, perutnya kempis seperti bangkai lama. Birahinya berubah menjadi kegilaan yang menuntut darah dan kepemilikan penuh. Kau milikku, katanya berulang-ulang. Jika kau pergi, aku akan mengambil yang lain. Pak Jarwo pun tak lebih baik. Bayangan hitam di gudangnya kini tak lagi bersembunyi. Ia sering melihatnya berdiri di sudut, menjulang tinggi, tubuhnya seperti gabungan asap dan besi. Setiap kali Pak Jarwo menutup mata, ia melihat orang-orang yang ia kenal jatuh satu persatu. Tubuh mereka ditarik ke dalam tumpukan rongsok, dan yang paling mengerikan, suara itu mulai menyebut nama-nama. Perang itu tak lagi sunyi. Ia menuntut korban satu demi satu, tanpa peduli siapa yang bersalah atau tidak. Kampung itu telah berubah menjadi ladang tumbal, dan malam-malamnya dipenuhi jeritan yang tak pernah sampai ke telinga manusia. Di tengah semua itu, tersisa satu malam yang disebat-sebut akan menjadi penentuan. Malam ketika birahi berubah menjadi murka. Malam ketika keserakahan akan menagih harga terakhirnya. Dan tanpa disadari oleh Pak Yanto maupun Pak Jarwo, kedua pesugihan itu telah sepakat pada satu hal yang sama. Darah terbesar harus ditumpahkan. Malam itu datang tanpa suara. Tidak ada angin, tidak ada serangga boken. Enjing-enjing pun memilih berdiam diri. Langit menggantung rendah, hitam pekat, seolah menekan kampung dari atas. Warga menutup pintu ropet-ropit, mematikan lampu, dan berdoa dalam bisu. Mereka tahu entah dari firasat atau dari teror yang telah berhari-hari menggerogoti malam ini, bukan malam biasa. Pak Yanto duduk sendirian di bekas angkringannya. Gerobak telah hancur, bangku-bangku terserak. Tangannya gemetar memegang tas kecil berisi sisa uang dan kain putih yang dulu ia pakai saat membuat perjanjian. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia merasa seperti hewan yang menunggu disembelih. Kau tak bisa lari. Suara itu muncul dari belakangnya, lembut namun mematikan. Kuntilanak berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip. Wujudnya bara-bauba sesaat tampak cantik dengan senyum menggoda,
Sesaat kemudian wajahnya rusak. Matanya meneteskan cairan hitam, mulutnya robek hingga ke pipi. Rambutnya tergerai, basah, seolah baru keluar dari sungai. "Kau ingin berhenti?" lanjutnya. "Aku akan berhenti jika kau memberiku pengganti." Pak Yanto menutup mata. Air mata jatuh. "Ambil aku saja," katanya lirih. "Jangan." "Lain." Kuntilanak tertawa. Tawa itu memecah keheningan, menggema hingga ke lapak rongsok di ujung kampung. Di sana, Pak Jarwo tengah menyiapkan ritual terakhir. Gudang rongsoknya diterangi lilin-lilin merah yang ditancapkan di antara besi-besi tua. Darah ayam menetes ke tanah, bercampur tanah kuburan dan minyak hitam. Di hadapannya berdiri bayangan tinggi, menjulang. Tubuhnya berlekuk seperti besi meleleh. Matanya merah menyala. "Kami ingin lebih." Suara itu bergemuruh. Satu nyawa tidak cukup. Pak Jarwo berkeringat dingin. Ia teringat wajah-wajah yang telah jatuh, anak buahnya, warga kampung. Rasa takut menamparnya keras. "Cukup," katanya parau. "Aku tak mau lagi." Bayangan itu mendekat. Bau karat dan darah menusuk. "Tak ada cukup. Kau sudah memberi kami rasa. Sekarang kau beri kami sumber." Seolah ditarik kekuatan tak terlihat, Pak Jarwo melangkah keluar gudang. Kakinya bergerak sendiri menuju sungai tempat pohon tua berdiri, tempat perjanjian pertama, dibuat oleh orang lain. Malam itu, dua jalan gelap bertemu di satu titik. Di bawah pohon tua, Pak Yanto berlutut. Kuntilanak berdiri di hadapannya. Matanya menyala penuh hasrat dan amarah. Tanah bergetar pelan. Dari keahan, suara besi beradu semakin dekat. Pak Jarwo muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat, mata cekung. Di belakangnya, bayangan hitam mengikuti, menjulang dan berdenyut seperti makhluk hidup. Dua kekuatan itu saling menatap dan udara seketika terasa membeku. Kuntilanak menjerit, ceritanya panjang, menusuk, penuh cemburu. "Dia milikku." Bayangan hitam mengaum, suara logam retak. "Rezeki milik yang paling lapar." Benturan itu terjadi dalam sekejap. Angin berputar kencang, daun-daun berterbangan. Tanarik. Pak Yanto terseret ke tengah pusaran. Tubuhnya terangkat, napasnya tersedot. Pak Jarwo berteriak, mencoba mundur, tapi kakinya tertanam seperti dipaku. "Sekarang!" teriak suara bayangan. "Pilih." Pak Jarwo melihat Pak Yanto, orang yang ia benci, tapi juga cermin dari dirinya sendiri. Dalam satu detik yang terasa abadi, ia sadar, tak ada kemenangan di jalan ini, hanya kehancuran yang memilih urutan. Dengan sisa tenaga, Pak Jarwo meraih sesajen dan melemparkannya ke sungai, berteriak sekuat-kuatnya, memutuskan janji yang pernah ia ucapkan. Bayangan hitam meraung, tubuhnya retak, namun amarahnya meledak. Kuntilanak menjerit lebih keras. Birahinya berubah menjadi murka. Tangannya mencengkeram Pak Yanto, menariknya ke dalam pelukan dingin yang menghancurkan. Cahaya lampu padam, jalap, menelan segalanya. Ketika angin akhirnya berhenti, hanya ada sunyi yang tersisa, sunyi yang berat, seperti makam baru ditutup. Malam puncak itu berakhir, dan harga terakhir telah dibayar. Pagi datang dengan luka yang belum kering. Kampung itu terbangun dalam sunyi yang asing. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya bisu yang menekan dada. Sungai mengalir pelan, warnanya keruh, seolah membawa situ sesesa sesuatu yang tak pernah ingin diingat siapapun. Pohon tua di tepi sungai berdiri kaku, daunnya gugur meski bukan musimnya. Pak Yanto ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di bawah pohon itu. Wajahnya pucat dengan senyum tipis yang sulit dijelaskan, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang akhirnya bebas dari beban panjang. Tak ada luka terbuka, tak ada darah, namun semua orang yang melihatnya merasakan dingin merayap hingga ke tulang. Angkringan Pak Yanto resmi ditutup hari itu juga. Gerobaknya dibakar oleh warga dengan doa dan air kembang. Tak ada yang berani menyentuh sisa-sisa uangnya. Semua ditanam bersama kain putih dan tanah sungai, seperti mengubur sesuatu yang tak boleh diwariskan. Tentang Pak Jarwo, ia selamat, tapi tidak benar-benar hidup. Ia ditemukan di gudang rongsoknya, duduk memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Rambutnya memutih sebagian. Matanya tak lagi fokus. Setiap kali ditanya, ia hanya menggumam satu kalimat berulang-ulang. "Lapar, mereka lapar." Lapak rongsoknya ditutup. Besi-besi tua dijual murah, lalu diangkut pergi. Gudang itu dibiarkan, kosong. Dan anehnya, siapapun yang masuk ke sana selalu merasa pusing dan ingin muntah. Tak ada yang berani membeli tanahnya, meski harganya jatuh tak masuk akal. Sejak malam itu, teror berhenti. Tak ada lagi perempuan tertawa di malam hari. Tak ada lagi suara besi beradu tanpa sebab. Pelanggan tak lagi menghilang. Kampung perlahan bernapas kembali, meski bekas lukanya tak akan pernah benar-benar sembuh.
Sesepuh kampung memimpin doa penutup di tepi sungai. Dengan suara bergetar, ia mengingatkan satu hal kepada semua yang hadir. Rezeki yang datang terlalu mudah, pasti meminta bayaran, dan bayaran itu jarang berupa uang. Warga mengangguk dalam diam. Beberapa minggu kemudian, pohon tua itu ditebang, akar-akarnya dicabut, tanahnya ditimbun. Namun setiap malam tertentu, saat angin berembus dari arah sungai, masih ada warga yang bersumpah mencium bau melati bercampur kara tipis. Cepat menghilang, tapi cukup untuk mengingatkan. Tentang Pak Yanto, namanya dikenang dengan campuran iba dan ngeri. Tentang Pak Jarwo, ia hidup menyendiri, dijauhi, menjadi peringatan berjalan tentang harga keserakahan. Dan kampung itu kembali seperti semula. Sederhana, sepi, apa adanya. Namun setiap orang yang pernah menyaksikan kejadian itu tahu satu kebenaran pahit. Jalan gelap memang menjanjikan cahaya cepat, tapi ujungnya selalu jurang. Karena pesugihan bukan tentang kekayaan, ia tentang kesepakatan. Dan dalam kesepakatan dengan yang bukan manusia, yang pertama dibayar, bukan harta, melainkan jiwa.